Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nathaniel. Di kesempatan kali ini kami dari KMKI MWD ingin memperkenalkan sebuah program baru yang bernama Jangkar. Jangkar itu sebenarnya adalah singkatan dari zamannya KMKI Angkat Bicara. Nah, dari program ini kami memiliki tujuan untuk merangkum semua pikiran-pikiran dari teman-teman KMKI tentang isu-isu yang sedang booming di zaman sekarang. Oke, di episode perdana ini kami akan membicarakan tentang relationship atau hubungan cinta antar sama manusia. Apa saja topik yang kita bicarakan? Mari simak terus. Oke, dan pertanyaan pertama ialah mengenai seks. Apakah menurut kalian seks pranikah itu penting atau wajar atau masih tabu? Kalau mengenai seks di luar nikah, menurut gue kembali lagi ke orangnya masing-masing. Dan gue pribadi sebenarnya nggak menganggap jelek orang-orang yang seks di luar nikah gitu. Tapi kalau gue sendiri sih, gue nggak akan ngelakuin hal tersebut. Kalau seks di luar nikah ini tema sebenarnya lumayan ribet karena ini juga berkenaan dengan kultur ya. Jadi kultur barat dan kultur timur sangat berbeda. Tapi pada dasarnya, kalau menurut saya sendiri, seks di luar nikah, seks pranikah itu ya kembali lagi tuh pribadi masing-masing. Jadi seks sebelum nikah atau seks sudah nikah itu punya konsekuensi masing-masing, punya pro kontra masing-masing. Tapi yang pasti harus jelas tujuannya apa, yang pertama tujuannya apa, dan juga tanggung jawab akan seks di luar nikah itu. Atau kalau misalnya ingin melakukan seks sebelum nikah harus bertanggung jawab yang pasti, dan juga harus aman, harus tahu dulu konsekuensinya kalau melakukan seks sebelum nikah itu kayak gimana, ya dimana kamu jadi seksually aktif, dan juga yang pasti jangan lupa di atas umur ya. Menurut gue seks di luar nikah itu adalah hak setiap orang, dan kalau dilakukannya dengan bertanggung jawab dan aman itu ya oke aja sih, dan kalau bisa jangan di bawah umur. Seks di luar nikah ya, kalau menurut gue sih kalau mereka belum cukup umur dan emang nggak punya tujuan, gue nggak setuju. Tapi kalau misalkan emang mereka udah umurnya cukup dan mereka memiliki ya satu tujuan, Dan pertanyaan kedua ialah tentang pernikahan gay dan lesbian. Apa menurut kalian tentang hal tersebut? Selama ini gue nggak ada alasan untuk menolak pernikahan sama jenis, karena lagi-lagi pernikahan sama jenis itu adalah hak setiap manusia, dan itu juga kebebasan setiap orang, dan nggak ada yang bisa ngalahin rasa cinta sih. Jadi sebenarnya menurut gue kalau misalnya pasangan harus cewek dan cowok itu juga untuk zaman globalisasi ini kurang tepat gitu. kalau pernikahan yang sama jenis sih gue bener-bener setuju banget. Soalnya manusia kan cinta untuk saling menyayangi, dan kalau mereka saling menyayangi kenapa enggak mereka merayakan cinta mereka gitu. Kalau untuk perkawinan sama jenis, gue mendukung hal tersebut karena menurut gue orang-orang yang gay atau lesbian itu bukan soalnya mereka jadi kayak gitu, bukan keinginan mereka juga mereka jadi kayak gitu. Jadi ya kalau mereka saling sayang terus mereka mau nikah, ya menurut gue sah-sah aja sih, jadi gue dukung. Itu punya banyak aspek sebenarnya, banyak kacamata, dari kacamata misalnya religi atau kacamata dari segi manusia. Dan di sini mungkin saya akan menekankan lebih ke sisi kemanusiaan ya, bahwa yang namanya dicintai, yang namanya cinta itu sudah termasuk hak asasi manusia. Jadi terlepas dari gender, terlepas dari dia laki-laki atau wanita, asalkan dia dicintai, ya itu udah hak asasi manusia, itu udah hak asasi dia sendiri. Jadi menurut saya tidak ada yang boleh melarang untuk dicintai gitu. Dan itu menurut saya. Dan pertanyaan ketiga ialah, apa menurut pendapat kalian tentang online dating? Kalau online dating sih gimana ya, gue sih nggak apa-apa sih.
itu kan salah satu sarana untuk mencari pasangan juga di zaman yang modern ini. Kalau online dating, gue sendiri belum pernah nyobain itu, dan gue juga nggak tertarik sih buat ngelakuin online dating karena jujur aja gue rada takut dalam faktor keamanannya ya, karena kita kan nggak tahu gitu kayak apa orangnya yang bakal kita dating, latar belakangnya gimana. Jadi ya kalau gue pribadi nggak ngelakuin itu, tapi kalau orang lain mau ngelakuin itu ya sah-sah aja buat gue, jadi terserah mereka. Saya sebenarnya punya pengalaman sendiri, maksudnya bukan saya melakukan online itu, tapi saya punya meet owner. Jadi saya punya tetangga, dulu saya sempat tinggal bersama orang yang rutin melakukan online dating. Kalau menurut saya, kalau udah zaman internet ya, udah zaman teknologi zaman sekarang ya, internet memang sudah menjadi dunia tersendiri ya. Jadi kalau masalah online dating via online, jadi dating via internet ya, itu mungkin sudah suatu hal yang normal ya kalau zaman sekarang ya. Menurut saya ya nggak ada ilegal atau legal ya, itu tetap legal, tapi nggak ada salahnya juga dari situ. Dan kalau memang ingin melakukan online dating, yang pasti harus jelas, harus kenal lawan dating Anda siapa, yang pasti harus kenal. Kalau saya rasa kalau cuma dari internet chatting doang ya agak rancu ya, agak kurang gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya ya memang kenal persis orangnya dan tahu bagaimana orangnya, ya menurut saya nggak ada salah sih. Emang online dating yang bisa memudahkan juga, tapi hati-hati juga akan penipuan via internet ya. Internet tetap banyak sekali lubang-lubang keamanan yang bisa terjadi di internet, salah satunya online dating tersebut. Gue pernah dengar cerita beberapa orang yang sukses dengan online dating, jadi gue juga nggak ada masalah dengan itu. Tapi kalau ditanya gue sendiri apakah mau mencoba atau enggak, mungkin belum kali ya. Tapi mungkin online dating itu juga salah satu apa ya, cara yang tepat mungkin untuk zaman sekarang, dan nggak ada yang salah dengan